Yang penting tuanya nggak nyebelin. Kalau Regita ini masih muda nyebelin. Oh. Halo, selamat siang. Balik lagi di podcastnya Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sebelumnya kenalin dulu, aku di sini sebagai host pada podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Regita. Dan pada podcast kali ini kita ada sedikit pembahasan terkait dengan leadership talk episode pertama. Dan tentunya di kalangan teman-teman mahasiswa untuk leadership sendiri udah nggak asing dong tentunya. Dan pada kesempatan podcast kali ini juga kita kedatangan bintang tamu yang tentunya udah nggak asing lagi buat teman-teman mahasiswa. Pada kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Mas Zainal. Sebelumnya Mas Zainal sendiri itu merupakan Ketua Umum HMC Manajemen periode 2019-2020 dan juga menjadi Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi pada periode 2020-2021. Untuk lebih jelasnya, mending kita persilahkan untuk Mas Zainal perkenalan langsung aja dengan menyebutkan nama lengkap, kesibukan saat ini dan juga saat ini sedang di mana. Siap. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zainal Mustaqim. Saya dari Prodi Manajemen, sekarang semester 7. Dan untuk alamatnya di Sanglonggong, Kecamatan Tolopo, Kabupaten Madiun. Nah, untuk perkenalannya mungkin segitu aja, nanti mengalir. Oke, kalau kesibukan saat ini? Kalau kesibukan saat ini, yang pertama pastinya kuliah. Dan semester 7 Mas ya? Ya. Oh, udah mahasiswa semester tua. Yang penting tuanya nggak nyebelin. Kalau Regita ini masih muda nyebelin. Oh, gitu, nggak apa-apa. Selain kuliah, kesibukan Mas Zainal di luar kampus mungkin ada beberapa kesibukan yang lainnya, karena kalau dilihat di story IG maupun WhatsApp itu ada di beberapa tempat menjadi seorang ketua juga. Ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan buat teman-teman semuanya yang ada di rumah. Ya, untuk selain kuliah ya, saya juga saat ini menjadi ketua di organisasi di luar kampus. Organisasinya bergerak di bidang pelajar tingkat kabupaten. Dan yang selanjutnya saya juga saat ini nyambi kerja di SMK. Oh, jadi selain yang pertama kuliah itu di kampus, tapi di luar kampus juga ada ikut beberapa kegiatan di mana menjadi menjadi ketua di IPENU Mas ya? IPENU Kabupaten Madiun, dan selanjutnya juga kerja di SMK Ndolopo. 1 Ndolopo. Baik. Sesuai dengan tema kita pada podcast kali ini yaitu leadership. Kalau menurut Mas Zainal sendiri, leadership itu sebenarnya apa sih Mas? Gambaran umum terkait leadership. Ya, kalau ngomong leadership ya sebetulnya dikatakan ribet juga bisa, dikatakan simpel juga bisa. Namun kalau ngomong enaknya, lebih simpelnya biar dipahami, leadership itu merupakan sebuah seni untuk mempengaruhi orang lain untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Dan kalau ngomong kepemimpinan pasti ada beberapa bagian di dalamnya termasuk pemimpin. Kalau leadership bisa dikatakan sebagai pemimpin. Untuk pemimpin itu apakah harus memimpin masa yang banyak atau memimpin di suatu masa tertentu atau bisa memimpin diri sendiri gitu Mas? Ya, yang paling utama yang pastinya harus bisa memimpin diri sendiri. Karena sudah ditakdirkan, sudah digariskan bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin. Betul. Yang diutamakan ya itu memimpin dirinya sendiri, karena tidak akan bisa menjadi pemimpin ketika dia atau seseorang tersebut tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Jadi kalau ngomong soal kepemimpinan atau leadership itu nggak harus melulu soal memimpin seseorang masa yang banyak. Betul. Bisa dimulai dari memimpin diri kita sendiri. Kalau untuk jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan itu sebenarnya penting atau enggak sih Mas diterapin untuk pada setiap diri kita sendiri, setiap diri orang masing-masing gitu? Kalau ngomong penting dan tidak, pastinya sangat penting. Contohnya di kampus kita sendiri. Kenapa kok ada materi atau diklat LKMM dan lain sebagainya? Ya karena itu tadi, karena supaya kita semua sebagai mahasiswa terutama ya, itu bisa menjadi sebuah agen perubahan untuk di masyarakat nantinya. Jadi kalau ngomong kepemimpinan itu sangat penting, dimanapun tempatnya kita nanti pasti akan menjadi seorang pemimpin. Betul sekali.
Nah, kalau ngomong soal pemimpin, dari kampus sendiri itu juga udah ada pendidikan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Soal pemimpin nih Mas, karakter apa yang harus dimiliki untuk seorang pemimpin? Ya. Kalau menurut saya pribadi ya, karakter seorang pemimpin itu yang pertama pastinya bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, atas apapun yang telah menjadi kesepakatan dan menjadi tugasnya di manapun tempatnya. Dan yang kedua pastinya pemimpin harus jujur. Ketika kita memiliki seorang pemimpin yang jujur, kita akan tahu bagaimana kondisi organisasi saat ini, apa yang sedang dihadapi, baik itu menyenangkan maupun tidak, itu disampaikan ke anggotanya. Jadi kalau ngomong jujur ini juga sebuah karakter yang penting. Karena apa? Nyatanya ketika ngomong pemimpin itu harus cerdas, itu menurut saya juga tidak harus melulu cerdas. Karena ketika pemimpin itu cerdas tidak dibarengi dengan kejujuran, itu lahirlah seorang koruptor. Betul sekali. Jadi kesimpulannya untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak harus memiliki sifat cerdas, melainkan tanggung jawab itu yang lebih utama dan juga sifat jujur. Kejujuran. Untuk menjadi seorang pemimpin, seberapa penting seorang pemimpin itu berbaur dengan anggota-anggotanya, Mas? Ya. Atau mungkin bisa dibarengi juga tips supaya pemimpin itu bisa tahu, oh ini loh yang dimau sama teman-teman anggotaku, oh ini yang dirasakan, mungkin sehingga dari itu seorang pemimpin itu bisa mengambil kebijakan bagaimana seorang pemimpin itu harus bersikap dan juga bertindak gitu. Ya. Jadi kalau ngomong pemimpin ya, ketika harus berbaur dengan anggota, pastinya pemimpin ini harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sebetulnya kalau ngomong pemimpin sulit atau tidak, ya tergantung dari mana kita melihat dan bagaimana cara kita bersikap menyikapinya. Nah, kalau ngomong sulitnya ketika anggota kita melakukan kesalahan, itu pasti menjadi tanggung jawab kita. Karena secara tidak langsung itu merupakan anggota kita. Tapi kalau ngomong enaknya atau mungkin lebih gampangnya, seorang pemimpin itu lebih ke mendelegasikan pekerjaan atau tugas. Jadi yang mengerjakan bukan ketua langsung, tapi anggota-anggota yang sudah berada di tempatnya masing-masing. Dan untuk tadi yang berkata soal berbaur ya, seberapa penting. Nah, kalau ngomong seberapa penting, pastinya itu sangat penting. Ketika anggota mempunyai keinginan atau keluhan dan lain sebagainya, itu merupakan tugas dari seorang pemimpin harus bisa menanggulangi atau menjawabnya. Misalkan nih, ketika seorang anggota memiliki masalah pribadi di rumah. Nah, itu kadang kerap sekali ketika anggota memiliki masalah pribadi di rumah itu biasanya terbawa suasana di organisasi atau sekelompokan tertentu itu. Kalau ngomong secara profesional, sebetulnya rumah dan organisasi atau tempat kita memimpin atau tempat kita berproses itu harus lepas. Maksudnya lepas, tidak boleh dikaitkan satu dengan yang lain. Namun sering terjadi dan mungkin termasuk saya pribadi juga, ketika ada masalah di rumah pasti akan berdampak dengan organisasi ketika kita berproses. Misalkan ketika di rumah ada masalah dengan adik atau orang tua atau siapapun gitu lah ya. Ketika di rumah itu moodnya sudah jelek, ketika geser atau pindah ke organisasi itu tidak bisa langsung 100% moodnya bisa membaik seperti sebelumnya. Dan itu menurut saya harus bisa ditangkap oleh seorang pemimpin. Pasti kalau seseorang itu mengalami suatu ketidakwajaran atau mengalami suatu masalah, pasti menunjukkan satu dua hal, perkataan maupun sikap itu tidak wajar seperti biasanya. Iya, betul. Dan kadang itu memang normal Mas ya. Kadang seseorang itu untuk mengendalikan mood itu susah gitu. Apalagi bener yang dikata Mas Zainal, pemimpin itu lebih banyak mendengarkan daripada berbicara gitu. Untuk kepemimpinan sendiri, penting atau enggak sih Mas berbaur kepada teman-teman anggota gitu? Atau takutnya gini, kalau kita terlalu fair atau terlalu care dan juga friendly atau humble gitu,
takutnya nanti nggak disegani atau Ya, kadang kata-katanya itu nggak gimana Mas ya, kayak nggak dihargai. betul, gimana itu sebenarnya penting atau enggak? Kalau menurut saya pribadi ya, berkaitan dengan berbaur dengan anggota, itu menurut saya sah-sah saja dan harus lebih banyak berbaur dengan Betul, anggota. Cuman bagaimana cara kita berbicara, berbaur itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Lebih tepatnya tempat dan waktunya. Misalkan nih, kalau ngomong soal konteksnya waktu, itu menurut saya ketika misalkan nih kita membuat acara, kita ngobrol dengan teman kita, koordinasi. Tapi kalau diselingi dengan guyonan, itu kan kurang pas kalau ketika pas waktu hari hari pelaksanaan. betul Nah, sekali. itu yang terkadang menurunkan kredibilitas dan mungkin bisa menurunkan kewibawaan. Jadi kalau ngomong berbaur, sebetulnya tinggal harus paham di bagian Situasi konteks, dan situasi, juga kondisi kondisi ya. mungkin itu juga penting Mas ya, Iya, gitu. iya. Karena nggak mungkin kita katakanlah seorang pemimpin itu harus serius, Iya, kita ngopi atau iya. ngobrol sama teman-teman harus serius dan selalu berwibawa Iya, gitu. iya, iya. Jadi lebih tepatnya kita harus memperhatikan situasi dan juga Situasi dan kondisi di kondisinya. mana kita harus menempatkan diri Iya. gitu. Kalau ngomong-ngomong soal kepemimpinan dan juga memimpin, selama Mas Zainal dari mulai menjadi ketua umum HMJ, Ya. naik menjadi gubernur mahasiswa dan sekarang lagi menjabat di ketua IPENU cabang Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun. Ya. Nah, itu tantangan atau rintangan yang paling banyak dilampaui itu apa, Mas? Ya, kalau ngomong rintangan, tantangan, pastinya dimanapun kita berproses, menjadi apapun kita berproses pasti ada ya. Namun kalau ngomong selama saya menjadi pemimpin, pastinya ya kesabaran kita ketika kita membawa atau mengajak anggota kita. Kan terkadang ketika kita berinteraksi dengan anggota, itu pastinya ketika seringnya intensitas berkomunikasi dan berinteraksi, pasti ada beberapa, satu atau dua kali mungkin ada miss antara yang memimpin dan dan juga yang anggota. dipimpin Iya, gitu. betul. Nah, terkadang selanjutnya itu konfliknya ketika sudah ada konflik antar pribadi, itu kembalinya ke pribadi. Saya jadi pemimpin kok gini ya, gitu. Kadang sempat merasa apakah saya pantas menjadi pemimpin, itu juga pernah saya rasakan. Jadi kalau ngomong rintangan dan tantangan, dimanapun tempatnya pasti ada. Dan ketika saya memimpin ya, itu tidak hanya soal interaksinya dengan anggota, tapi terkadang harus membagi tugas dengan yang lain, terus selanjutnya belum dengan pribadinya diri saya sendiri. Nah, itu yang terkadang membuat cukup kewalahan. Dan pada suatu waktu saya pernah, bahasa kerennya sekarang burnout. Bener-bener saya merasa bahwa apa ya, sudah mentok, saya ngapa-ngapain itu rasanya tidak nyaman, mungkin seperti itu. Mungkin itu sifat atau itu timbul karena mungkin udah capek kadang Mas gitu. Ya, Mungkin. kadang mungkin seperti itu. Karena kalau melihat Mas Zainal sendiri kadang bingung kok bisa ada orang yang bisa melakukan segala aktivitasnya dan itu di tempat yang hampir bersamaan dalam katakanlah kemarin waktu menjabat sebagai gubernur juga menjabat juga sudah menjabat di ketua IPENU Kabupaten Mas ya. Iya, sudah. Dan itu dilihat dari IG story atau aktivitas kesehariannya pun itu juga sangat amat padat ya gitu. Kadang ada nggak Mas kayak sifat gini kayak jenuh atau capek gitu? Kalau kejenuh, alhamdulillah sih belum pernah ya. Kalau Belum jenuh pernah. ya, karena di organisasi pasti dinamis. Tapi kalau ngomong capek secara fisik, itu saya masih apa ya, masih tolerir lah. Capek secara fisik saya tidur, itu udah menjadi sebuah solusi yang paling mujarab. Cuman kalau ngomong lelahnya, ini lelah sudah mental, ini yang bahaya. Bahaya. Dan Betul ini sekali. pembelajaran yang sangat berharga buat saya ketika saya mempunyai prinsip bahwa ketika saya masih muda, saya pengen mencari atau menelusuri sampai saya kepentok. Maksud dari kepentok sendiri kepentok apanya? Nah, kepentok ini
di mana saya merasa bahwa saya seperti tidak merasa pantas dengan apa-apa yang sebelumnya padahal sudah saya jalani. Maksudnya gini, ketika sebelumnya saya menjadi seorang pemimpin, naik level. Nah, ketika naik level ini saya merasa apakah saya pantas ya? Padahal sebelum-sebelumnya saya masih padahal sudah pernah menjadi pemimpin. Nah, itu kemarin ketika saya merasa kepentok itu karena soal time management, soal pembagian waktu ya. Dan yang kedua mengatur skala prioritas, dan ini sangat penting. Kadang tidak bisa dipungkiri, saya termasuk ini sudah saya alami dan semoga tidak terjadi lagi. Ketika ngomong skala prioritas itu terkadang kita sering salah menempatkan prioritas dengan kegiatan yang penting dengan kegiatan yang disenangi. Terkadang terbalik, ketika kegiatan penting itu seharusnya diprioritaskan tapi malah dinomorduakan. Yang dinomorduakan malah yang kesukaan. Oh, benar. Karena mungkin gini, Mas. Kadang kondisi seseorang itu ketika kita nyaman di suatu organisasi atau forum tertentu, itu pasti secara otomatis akan kita prioritaskan. Jadi kita happy. Kita kalau mau ke acara forum A katakanlah, sebenarnya itu bisa di nomor 2 kan atau nomor 3 kan, tapi kita happy di sana. Nah, gitu kadang kita menjadi prioritas nomor 1, betul sekali. Nah, dalam menyikapi kejadian kayak gitu, Mas, gimana solusinya? Itu kadang juga aku sering kejadian kayak gitu, karena seharusnya itu bisa di nomor 2 kan, karena aku happy di situ, aku seneng di situ, jadi lebih diutamakan. Kalau ngomong cara ya, sebetulnya ini ngomong trial dan error. Karena kalau ngomong caranya seperti apa itu setiap orang berbeda. Kadang kala ketika saya menerapkan cara A, teman saya ternyata mengalami masalah yang sama. Tapi setelah saya kasih tahu caraku seperti ini loh, ternyata belum tentu berhasil. Berarti tidak semua orang itu bisa disamakan dengan satu cara. Ya, betul. Tapi setidaknya kalau sering ketukar itu tadi, itu yang paling mudah. Yang pertama kita harus tahu kegiatan kita selama misalkan periode tertentu ya, 1 hari, 1 minggu atau 1 bulan dan seterusnya, itu kita catat. Kita catat. Nah, kemudian baru kita prioritaskan atau kita petakan mana yang sekiranya penting, yang mendesak, ataupun yang cuma sekedar untuk hiburan atau kesenangan saja, seperti itu. Berarti untuk solusinya gimana cara memprioritaskan antara prioritas sama kesenangan gitu. Betul. Kalau bicara soal pemimpin, sosok pemimpin yang ideal seperti apa menurut Mas Zainal? Kalau pemimpin yang ideal pastinya yang pertama pemimpin yang ditaati dan dikagumi seorang anggota, dan yang kedua mampu mencapai visi misi atau tujuan yang telah direncanakan. Itu yang paling simpelnya seperti itu. Cuman penjabarannya dari 2 poin itu ya banyak lah seperti itu. Tapi kurang lebih seperti itulah. Seorang pemimpin itu ketika berbaur atau bersama teman-teman anggota yang lainnya, itu perlu nggak sih, Mas, sikap empati itu menurut Mas Zainal? Maksudnya gini, kadang kita dituntut oleh tuntutan suatu organisasi tersebut, terkadang kita juga memikirkan, SDM kita kasihan loh gitu. Kadang sempet nggak terbesit di pikiran nih sampean gitu. Kalau ngomong soal empati ini dimanapun tempatnya saya rasa tetap perlu. Karena apa? Ya itu tadi, ketika anggota kita mengalami masalah, padahal masalahnya di rumah terus ke bawah di organisasi. Kalau ngomong tanggung jawab itu bukan tanggung jawabnya seorang ketua secara langsung, karena itu masalahnya dialami di rumah tapi terbawa di organisasi. Namun mau tidak mau hal tersebut berdampak kepada kinerja dari anggota kita tersebut. Jadi mau tidak mau ya kita harus ikut membantu mencari jalan keluar, atau setidaknya kita bisa mendengarkan apa yang menjadi permasalahannya. Karena ketika kita sebagai seorang pemimpin itu hanya terlalu saklek atau intinya hanya fokus orientasinya kepada visi misi, tujuan, program kerja dan lain sebagainya, anggota tersebut berjalan ibaratnya hanya tubuhnya saja, tapi pikiran, nyawanya, hatinya tidak berada di organisasi. Jadi
enaknya ngomong terpaksa Mm-mm. gitu. Karena kadang seringkali tuntutan dari organisasi itu terlalu tinggi dan teman-teman pun capek gitu. Nah, Iya itu. betul. Jadi perlu obrolan di mana kadang teman-teman capek, kita Iya. kadang ngopi Iya, juga. Nah, itu betul. menjadi salah satu solusi untuk sebuah kepemimpinan. Hmm. Untuk selanjutnya Mas, skill manajemen. Kalau tadi manajemen waktu itu pasti Iya ya. penting Iya. untuk diri seorang pemimpin. Selain manajemen waktu, skill manajemen apa yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin? Iya. Kalau ngomong manajemen sangat luas ya cakupannya. Mm-mm. Cuma kalau ngomong skill yang membantu untuk memanajemen atau mengelola, mendukung seorang pemimpin untuk memimpin anggota-anggotanya, yang pertama pastinya skill untuk berkomunikasi pastinya. Karena kalau ngomong komunikasi ini ada cabangnya lagi. Cabangnya maksudnya gini, ada dua hal yang minimal harus dikuasai ketika kita berkomunikasi. Yang pertama komunikasi secara efektif, dan yang kedua komunikasi persuasif. Maksudnya gini, komunikasi secara efektif ini bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu dan orang lain paham. Kadang ini mungkin ada beberapa orang yang seperti ini, menyampaikan sesuatu kepada seseorang itu menggunakan bahasa yang terlalu tinggi menurut saya. Betul. Mm-mm. Iya. Kadang kita penggunaan bahasa itu juga penting. Iya penting. Contohlah kata kapabilitas dan kemampuan. Sebetulnya kan itu dua kata yang sama. Sama, artinya sebenarnya sama. Iya sama. Cuman kalau kapabilitas ini diucapkan di depan anak SD pasti tidak paham. Betul. Seharusnya kata kemampuan yang disuguhkan kepada anak SD, kapabilitas disuguhkan ke mahasiswa. Betul Nah, sekali. ini harus apa ya? Paham. Karena ada pemimpin yang pintar, jago public speaking, tapi tidak tahu bagaimana cara komunikasi yang efektif dengan seseorang. Akhirnya apa yang disampaikan orang tersebut tidak sampai. Akhirnya anggotanya dijelaskan panjang lebar pun tidak paham. Akhirnya nyapa ya gitu. Berarti intinya pemetaan bahasa ketika kita ngobrol sama katakanlah anak SD, ngobrol sama anak SMP, SMA dan juga mahasiswa itu beda Mas. Betul sekali. Memang banyak sekali tak temui seorang pemimpin yang pintar dalam public speaking, cara ngobrolnya juga bagus, penataan bahasanya pun bagus, tapi kurang pas dalam pemetaan bahasa ketika ngobrol sama seseorang gitu. Oke. Tadi manajemen waktu sama public speaking, skill public speaking. Nah, selain itu, skill apa yang harus dimiliki seorang pemimpin, Mas? Ya. Tadi yang kedua belum saya lanjut ya. Yang soal persuasif ini pentingnya ketika kita mempunyai sebuah tujuan atau visi atau keinginan yang ingin dicapai oleh seorang pemimpin. Pastinya ketika kita ingin mengajak seseorang, kita harus mampu membujuk dalam artian agar mampu ikut mensukseskan apa yang menjadi tujuan organisasi. Seperti ini contohnya, ketika seorang pemimpin punya gagasan ingin membranding organisasinya dengan cara yang baik, dengan cara yang masif, dijelaskan teknisnya bla 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 bla. Tapi kalau dia hanya bisa mampu mengkomunikasikan secara efektif, tidak bisa mempengaruhi anggota, itu juga sama saja menurut saya. Pesannya cuma disampaikan, dia tidak mampu mempengaruhi, tidak bisa mengajak, membujuk anggotanya bagaimana supaya mau dan mampu melaksanakan hal tersebut hingga tuntas. Betul sekali. Jadi skill menggiring buat teman-teman anggota agar mau, oh ayo loh gitu. Iya betul. Itu menurut saya juga yang perlu diperhatikan lah oleh seorang pemimpin. Dan yang ketiga mungkin motivasi sih. Motivasi untuk anggota. Pastinya untuk dirinya sendiri juga dan juga untuk anggotanya. Karena tidak terlepas kemungkinan yaitu tadi ketika ada masalah di rumah dan lain sebagainya. Seorang pemimpin juga harus hadir memberikan motivasi pencerahan kepada anggotanya supaya tetap bisa lanjut mengejar atau mencapai tujuan yang tadi dari ditentukan. Organisasi tersebut. Berarti secara tidak langsung pemimpin itu harus menjadi pendengar yang baik buat teman-teman anggotanya. Iya, yang kedua itu jadi pendengar.
Mbak Regita ini sebetulnya sudah tahu tapi belaga nggak tahu. Kalau menjadi pendengar Mas, kadang kita pun seperti Mas Zainal Ya, udah beberapa kali memimpin di berbagai tempat yang berbeda. ya. Itu pernah nggak pengen didengar gitu atau cuma dipendem sendiri karena takutnya membebani teman-teman anggota atau takutnya kamu pemimpin, maksudnya katakanlah pemimpin itu boleh sambat nggak sih gitu. Oh iya ya. Sebetulnya kalau ngomong kebutuhan mendengar ini menurut saya kebutuhan yang tidak atau belum digaungkan, tapi ini kebutuhan yang apa ya penting bagi setiap orang. Katakanlah ketika kita curhat dan lain sebagainya, itu ketika kita tidak didengarkan ya pasti kita sakit hati lah enaknya ngomong. Nah, kalau ngomong pemimpin apakah punya kebutuhan didengarkan, pasti. Simpelnya ketika seorang pemimpin ini tidak didengarkan, pesannya tidak akan tersampai. Itu yang paling paling simpelnya. Kalau ngomong yang lebih lebih jauhnya lagi, seorang pemimpin juga pasti mengalami masalah sama seperti anggota ketika ada masalah di rumah dan lain sebagainya. Nah, terkadang ini seorang anggota pun juga harus paham bagaimana seorang pemimpin itu bekerja, bagaimana dia harus mengelola dirinya sendiri, mengelola orang lain. Itu apa ya? Tanggungannya lebih lah di atasnya seorang anggota. Jadi anggota pun juga harus paham, tidak hanya pemimpin yang memahami anggota, tapi anggota pun juga harus memahami seorang pemimpin. Karena gini, seorang pemimpin itu akan bisa menjadi seorang pemimpin ketika dia bisa dipimpin. Ketika dia bisa dipimpin, maksudnya? Jadi kalau ngomong dia dikatakan pemimpin baik, pasti dulunya dia adalah anggota yang baik. Tidak mungkin dia menjadi seorang pemimpin yang baik ketika dulunya dia anggota yang jelek. Kan tidak mungkin sudah dikatakan anggota yang jelek, pasti secara kepercayaan orang-orang tidak akan mempercayai orang tersebut. Betul sekali. Berarti untuk mendengar dan juga didengarkan itu sebenarnya harus balance Mas ya, antara memahami dan juga dipahami. Jadi harus seimbang gitu. Selain itu, perlu nggak sih Mas skill manajemen emosional bagi seorang pemimpin gitu? Nah ini juga sangat penting. Oh ya, saya keinget ketika saya memimpin di organisasi, saya juga memimpin di organisasi IPNU tapi tingkatannya masih di anak cabang atau di tingkat kecamatan. Nah itu saya diwejangi oleh salah seorang alumni yang di atas saya lah. Itu berkata bahwa ketika kamu menjadi seorang pemimpin, kamu boleh marah, tapi marahmu tidak boleh melebihi marahnya anggotamu. Jadi yang dimaksud seperti ini apa? Pemimpin ini dituntut harus lebih sabar, harus bisa lebih anteng atau mantep daripada anggotanya. Karena apa? Yang dipimpin itu orang banyak. Dan pastinya dengan memimpin ini harus berpikir bagaimana cara mengelola dan sebagainya. Ketika kita berpikir di kondisi kita emosional, itu akan berpengaruh terhadap kebijakan tindakan yang kita ambil. Berarti mungkin intinya manajemen skill manajemen emosi itu penting untuk diri seorang pemimpin. Nah, tips Mas, kadang gini, seorang pemimpin yang perempuan karena kita udah di era pemimpin itu tidak melulu soal laki-laki. Kadang kalau cewek itu moodnya itu sering terbawa. Nah, itu mungkin bisa majalah bisa memberikan solusi bagaimana cara memanajemen emosi yang baik gitu. Nah ini kalau ngomong wanita ya, wanita itu menurut saya istimewa. Wanita itu istimewanya ya karena beda dari laki-laki. Tentunya. Ya, kalau ngomong dari segi emosional ya, ini katanya kan kalau wanita itu mengambil tindakan berdasarkan dengan hati dan atau juga perasaan. Kalau laki-laki biasanya cenderung ke logika gitu. Atau akalnya. Nah itu kalau ngomongnya cewek, ini stigma atau entah fakta atau kebenaran, tapi katanya seorang wanita itu secara emosional kalau dalam segi kepemimpinan loh ya, ini kurang begitu mahir mengendalikan.
Mengendalikan dalam artian emosi gitu. Iya, karena begini, wanita kan mengalami masa yaitu PMS, ya atau menstruasi enaknya Iya. ngomong. Nah itu terkadang moodnya kan naik turun dan Betul sebagainya betul lah. betul. Benar Mbak sekali. Regita pasti Iya. lebih Kadang paham cewek bagaimana kalau pas rasanya. PMS gitu kadang bisa terbawa mood. Nah, Iya, itu tantangan tersendiri buat pemimpin-pemimpin perempuan di luar sana untuk bagaimana cara mengendalikan skill emosi, iya, iya, manajemen emosi itu tadi. iya. Eh, Caranya mungkin kalau ngomong ini konteksnya wanita ya, itu jangan mengambil tindakan ketika kita Sedang marah. sedang marah atau perasaan mood kita kurang baik. Betul. Karena gini, ketika kita mengambil keputusan, tindakan atau mengucapkan sesuatu itu dalam kondisi mood atau perasaan yang kurang stabil, kurang enak, itu pasti akan secara Berpengaruh langsung akan juga berpengaruh. dengan kebijakan yang diambil Betul, gitu. betul. Karena kadang orang kalau lagi marah itu pikirannya kemana-mana, Mas. Iya, Gitu. ha-ha. Nah, kalau sudah begitu tadi kita mengambil keputusan atau berbicara ketika kita di mood yang sudah baik. Nah, ketika tidak baik atau tidak sedang apa ya, tidak dalam kondisi stabil, kita bisa mendelegasikan tugas tersebut. Maksudnya Maksudnya mendelegasikan? mendelegasikan itu ketika misalkan nih, andai kata saya saja sendiri ya. Saya di tingkat kabupaten. Pastinya di atasnya lagi ada tingkatan yang di atasnya lagi. Provinsi lah. Nah, dari provinsi itu turun ada misalkan ada instruksi mengenai kegiatan pelaksanaan pelatihan misalkan. Nah, ketika kita itu tidak dalam kondisi yang sedang baik, kita memberikan apa? Semacam notis kepada orang kepercayaan kita atau orang yang mempunyai tanggung jawab tersebut bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Insya Allah kalau pemimpin dan anggota ini sudah klik ketika kita sambat, oh saya sedang seperti ini loh, saya minta tolong ya untuk kegiatan ini dihandle dulu, saya masih dalam perasaan yang seperti ini misalkan. Nah itu disampaikan saja, karena ya itu tadi, ketika anggota dan pemimpin sudah klik pastinya anggota tidak akan menolak, pasti tidak akan menolak. Betul sekali. Jadi intinya itu komunikasi Iya. antara seorang pemimpin dan juga anggota itu penting. Apalagi biasanya kalau di suatu organisasi itu ada namanya BPH. Ya, Dimana itu yang paling sering berinteraksi dengan seorang ketua gitu. Iya, betul. Kurang lebih. Nah, untuk selanjutnya Mas, strategi yang paling efektif yang diambil oleh seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan atau keputusan itu seperti apa, Mas? Atau ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan atau ada sesuatu yang harus dipikirkan terlebih dahulu gitu? Iya. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan, ketika mengambil tindakan atau menetapkan sebuah kebijakan, jangan sampai ketika kita di posisi yang dalam kondisi tidak stabil, intinya dalam perasaan yang kurang baik lah. Nah, ketika diambil dalam keadaan yang tidak baik, ya seperti saya sampaikan tadi, kurang baik lah intinya pada organisasinya tersebut. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua, yaitu kita harus paham ketika kita mengambil sebuah kebijakan, tindakan, itu harus paham apa yang kita hadapi. Apakah hal tersebut menjadi sebuah tantangan atau menjadi sebuah masalah atau peluang, itu harus kita petakan secara betul-betul. Karena ketika kita tidak mampu melihat sebuah objek atau sebuah pandangan yang berada di depan kita secara luas atau secara kompleks, kita akan mengambil tindakan yang kurang tepat atau salah. Betul sekali. Selanjutnya ketika kita sudah mampu melihat itu secara kompleks, kita coba serap aspirasi atau unek-unek teman-teman atau teman-teman, unek-unek aspirasi teman-teman ya, gitu. Ketika pemimpin sudah menggambarkan ini ada ini loh, gambarannya seperti ini misalkan, sudah dijelaskan oleh pemimpin. Nah, kira-kira tanggapan dari teman-teman anggota seperti apa? Nah, nanti anggota baru ngomong kira-kira tanggapan maupun solusi, kritik, saran pasti akan ada pastinya. Berarti intinya sebenarnya pendapat buat teman-teman anggota itu juga sangat penting, Mas ya. Iya, betul. Untuk sebuah organisasi atau pengambilan kebijakan gitu. Iya. Gitu. Karena
kalau ngomong organisasi, kalau yang berpendapat cuma pemimpin ya. 1-2 orang itu hasil pemikirannya ya itu saja Iya, gitu. betul. Karena di era sekarang ya, pastinya era disrupsi ini kalau kita tidak bergerak secara konsisten itu akan tertinggal dengan yang lain. Betul. Jadi kalau di organisasi ketika kita tidak mampu melihat keluar, tidak mampu melihat secara out of the box, itu pastinya kita akan tertinggal dengan yang lain. Dan pastinya peran dari anggota itu sangat penting. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa di suatu bidang itu ternyata anggota kita lebih hebat daripada kita. Betul sekali. Kadang pemikiran-pemikiran teman-teman anggota itu sangat perlu dilibatkan dalam sebuah kebijakan. Nah, untuk menggiring teman-teman kadang kan ada Mas. Sebenarnya individu tersebut mampu dan berkompeten. Kadang susah untuk ngomong atau malu dalam artian takut pendapatnya nggak diterima atau takut diabaikan dan lain sebagainya. Itu tips pemimpin dalam menghadapi teman-teman anggota yang seperti itu gimana Mas? Jadi sebelumnya harus dipahami juga kenapa sih anggota itu tidak mau ngomong atau takut speak ngomong, up dalam sebuah forum. Iya, untuk menyampaikan ide gagasannya. Yang perlu kita ketahui kenapa anggota ini kok tidak mau atau belum mau menyampaikan ide gagasannya. Padahal kita tahu bahwa anak ini ketika ngopi sama kita lah itu bisa mengeluarkan idenya ya brilian lah, bisa dikatakan seperti itu. Cuman ketika sudah sampai di forum ternyata tidak berani ngomong. Nah itu kita harus tahu apa penyebabnya. Bisa jadi takut karena tidak terbiasa ngomong di depan banyak orang. Iya gitu. Yang kedua masih ada rasa kurang percaya diri. Sebetulnya sudah bisa ngomong, cuma untuk rasa percaya diri itu masih kurang. Nah itu yang seharusnya dipahami ketika sudah dipetakan. Ya kita berikan motivasi atau semangat bahwa menyampaikan ide atau gagasan itu penting, karena kita tidak tahu ide dan gagasan mana yang nantinya dianggap baik atau dianggap terbaik pada suatu momen. Betul. Jadi kemampuan kita atau intinya kembali ke pemimpin lagi, bagaimana cara pemimpin untuk mengajak atau membujuk anggotanya supaya bisa menyampaikan ide gagasan tersebut. Betul. Karena kejadian atau peristiwa yang kayak gitu kerap sekali terjadi di sekitar kita. Ini banyak orang yang pintar dalam menyampaikan idenya juga bagus, brilian tadi, tapi kadang takut untuk ngomong gitu. Iya. Dan mungkin ini sudah menjadi jamur atau sudah mewabah ketika orang-orang itu mulai apatis entah dimanapun tempatnya, ketika di kuliah, di tempat kuliah, di masyarakat, di keluarga, itu sedang gawat menurut saya sikap apatis ini. Karena contohlah di organisasi di kampus ini, ketika misalkan ini mengenai kebijakan yang dirasa memberatkan atau dirasa kurang berpihak kepada mahasiswa, apakah mahasiswa harus diam saja? Kan pastinya tidak. Misalkan enaknya ngomong pembayaran UKT ketika yang sering sekali. Iya, ketika kondisinya pandemi, ketika kita dituntut membayar di angka yang sama tapi di kondisi yang berbeda, kan kita pastinya sebagai orang yang normal kita tidak akan menerima itu. Nah, ini susahnya ketika seorang mahasiswa ini sudah mulai apatis. Ini ketika ada masalah seperti ini, ya wis piye lah, wong dadi mahasiswa iso apa lho, ora gak pernah ngobrol karo dosen dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kadang menjadi masalah. Padahal mahasiswa ini sebetulnya tidak perlu pandai berdebat dengan dosen atau pihak jajaran rektorat, sebetulnya tidak. Ini cukup jadi satu saja. Ketika sudah jadi satu, ketika satu orang bilang A, semuanya bilang A, itu sudah mungkin bisa apa yang menjadi tujuan, misalkan pengen turun sekian persen, itu bisa terkabul. Itu kuncinya sebetulnya di
komunikasi dan solidnya ketika kita mempunyai mempunyai sebuah tujuan. Bener. Jadi kadang juga ada sebagian orang yang mending diem ketimbang beresiko. Ya. Itu sering sekali terjadi. Orang pilih diem karena takut resikonya gitu. Ya. Nah, dan ini menjadi sebuah hal yang penting. Menjadi seorang pemimpin harus berani mengambil resiko. Betul sekali. Karena seorang pemimpin yang handal, seorang pemimpin yang hebat itu tidak lahir di lautan yang tenang. Pasti akan diterpa oleh badai ombak yang sangat besar lah. Tidak menutup kemungkinan ketika seseorang misalkan nih di saat mahasiswa dia menjadi seorang pemimpin, dia mungkin sering dikatakan pemimpin kok baik ini, ternyata begini A B C sudah banyak. Tapi sebetulnya pemimpin itu melakukan kesalahan itu memang ada prinsipnya. Prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika masa muda untuk menghabiskan jatah atau kesalahannya tersebut ya. Betul. Ketika nanti misalkan sudah memimpin sebuah perusahaan, itu pahitnya kegagalan itu sudah dialami dulu ketika muda. Bayangkan ketika kita menjadi seorang pemimpin perusahaan, tapi pahitnya kegagalan itu baru kita rasakan ketika menjadi pemimpin perusahaan. Itu pahitnya resikonya, pasti berkali-kali lipat, resikonya berkali-kali lipat. Terlalu juga udah besar juga Mas. Iya, betul. Udah terjun di dunia dan kerja gitu. Apa ya? Ini ngomong karena kita di ekonomi ya, pasti nggak jauh juga dari wirausaha. Betul. Wirausaha ini juga hampir sama dengan konsep pemimpin. Jadi harus berani mengambil resiko. Katakanlah kita mengambil resiko lalu gagal, ya itu menjadi sebuah pembelajaran untuk wirausaha tersebut, entrepreneur di dunia entrepreneurnya. Namun gini, ketika seseorang itu menjalankan sebuah bisnis itu di awal tidak pernah gagal, misalkan nih saya punya bisnis atau mendirikan sebuah bisnis di bidang kesehatan misalkan, di awal-awal tidak menemui kendala, secara aspek pun sudah perfect, cuman di suatu saat pasti akan mengalami sebuah momen yang akan memberikan sebuah pelajaran. Karena di dunia usaha ini yang sukses pasti pernah mengalami gagal. Betul. Dan ketika gagalnya tersebut sudah di tahap menengah atau akhir, itu pasti resikonya entah resiko kebangkrutan, resiko hutang dan lain sebagainya, itu akan berkali-kali lipat daripada ketika kita di awal-awal. Jadi ketika kita misal punya keinginan menjadi wirausaha atau ingin menjadi seorang pemimpin di manapun lah, nggak apa-apa habiskan jatah gagalmu daripada nanti ketika kita benar-benar memimpin, terjun di masyarakat, di perusahaan dan lain sebagainya, itu sudah ngomong tanggung jawab yang lebih besar, itu kita sudah lebih kuat, lebih tangguh, lebih paham. Oh, masalah ini cara mengatasinya ini loh. Kalau masalah ini cara mengatasinya seperti ini. Betul, dan berarti kemungkinan tersandung kerikil kecil itu lebih kecil. Betul. Karena kita sudah kecil. Tersandung. Jadi ketika kita sudah tersandung kan tidak mungkin akan mengulangi hal tersebut. Karena kalau kita mengulangi hal tersebut kan katanya seperti seorang atau seekor keledai. Seperti itu. Berarti organisasi ataupun forum-forum itu bisa menjadi pembelajaran juga buat kita semua. Betul. Untuk lebih bijak dalam mengambil kebijakan sendiri itu, dan juga di dalam organisasi itu juga tentu akan ada namanya masalah-masalah gitu. Selanjutnya nih Mas, pengalaman atau momen apa yang paling nggak bisa dilupain selama periode Mas Zainal mulai dari pemimpin bawah sampai dengan pada saat ini udah di posisi ini gitu. Nah kalau ngomong momen ya, momen yang paling saya ingat itu ada beberapa. Yang pertama ketika saya saat itu awal-awal menjadi seorang pemimpin, betul-betul menurut saya menjadi amanah yang cukup berat, itu ketika tahun 2018. Nah saat itu saya menjadi
di pimpinan anak cabang di IPNO. Oke. Nah, karena mungkin sebelumnya secara kepemimpinan saya level di kelas lah. Dulu saya pernah jadi ketua kelas. Nah, tapi ya itu menurut saya masih ya wajarnya orang lah, masih banyak yang mau. Nah, ini selanjutnya ketika sudah naik tingkat, ini terkadang kalau masih di tahap tataran bawah menengah ya, itu mencari seorang pemimpin itu sangat sulit. Atau yang diajak atau yang diinginkan dicalonkan itu pasti sedikit orang yang mau. Tapi kalau sudah di atas dan sudah berbau uang, betul. pasti Itu banyak berebut. sekali teman-teman. Contohnya presiden. Betul. Nah, ketika ngomong momen ya, itu ketika tahun 2008 periode 18 sampai 2020-an itu saya sempat memimpin di 3 organisasi secara sekaligus. Jadi saya pada waktu itu pertama di IPNU di tingkatan kecamatan, yang kedua di HMJ, yang ketiga di Karang Taruna. Nah, karena itu menjadi first moment atau intinya pengalaman pertama kali saya ngomong gagal pasti ada, dan yang harus saya kalahkan itu yang di Karang Taruna. Yang karena harus digeser sedikit skala prioritasnya. Ya. Bahkan tidak hanya skala prioritasnya, tapi mungkin saya meminta untuk diturunkan jabatan, turun ke bendahara pada saat itu, karena setelah saya rasakan beban saya ini terlalu berat sepertinya, karena saya tipe orangnya coba dulu aja, nanti kalau sudah dirasa berat atau dirasa ini tidak sesuai dengan saya, baru saya downgrade. Saya tipe orangnya ya udah jalanin dulu aja, nggak terlalu banyak mikir. Nanti kalau terlalu banyak mikir terkadang kehilangan momen. Betul. Dan kesempatan. Benar, kadang orang kehilangan momen itu karena kebanyakan mikir. Iya gitu. Jadi momen yang nggak bisa dilupain pada saat periode kepemimpinan itu pada saat itu Mas, yang pertama kali tiga organisasi sekaligus. Dan itu dalam waktu yang sama. Iya, dalam waktu yang sama. Nah, dan itu manajemen waktunya gimana? Ya, sebetulnya kalau ngomong manajemen waktu itu trial and error juga. Jadi tidak bisa langsung berhasil ketika misalkan saya memberikan sebuah solusi kepada teman-teman. Misalkan nih, nyatat dulu, nanti jadwal harian di list, nanti dikasih batas waktu. Ternyata tidak semudah itu dijalankan. Setiap orang punya cara masing-masing. Cuman kalau dari saya pribadi, itu yang pastinya kegiatan selama 1 hari itu bisa dicatat. Entah 1 hari dicatat malam hari 1 hari sebelumnya, atau intinya sebelum hari tersebut dilaksanakan, atau ketika masih sangat pagi kita merencanakan kegiatan kita 1 hari ini loh. Pengaturan schedule. Iya, pengaturan kegiatan yang kita jalani selama 1 hari. Nah, yang kedua pastinya kegiatan ini harus jelas tenggat waktu. Tenggat waktunya misalkan seperti ini. Kita rapat di organisasi A ya misalkan. Ini dalam kurun waktu mungkin 2-3 jam itu cukup. Ya udah, itu coba dijalankan semaksimal mungkin. Walaupun mungkin nanti di awal-awal karena kita terbawa suasana seneng, ketemu teman, terus ngobrol dan sebagainya. Dan lain sebagainya, kadang cerita-cerita gitu. Bisa lupa waktu. Bisa sampai 4-5 jam, padahal seharusnya 3 jam aja cukup, tapi 4-5 jam itu cukup. Nah, terkadang di awal-awal yang berat itu saya harus mengorbankan perasaan kesenangan saya berkumpul dengan teman untuk bisa pindah tempat ke organisasi yang lain. Dan itu mungkin kalau bagi orang yang belum paham atau belum tahu, gimana kok dijak ngopi lagi sak jam 2 jam wis undur diri pamit gitu. Padahal wis gak ketemu, misalkan seperti itu. Nah, itu mungkin orang yang belum tahu saya atau belum kenal dengan saya pasti mengeluhnya seperti itu, baru kenal di awal. Betul. Tapi kalau sudah paham dengan saya, sudah lama berorganisasi, berteman dengan saya, pasti paham. Oh, pasti habis ini ada acara seperti itu. Jadi
yang pertama itu tadi pengaturan jadwal, yang kedua tingkat waktunya harus paham, dan yang ketiga laksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan cuma jadi gambaran saja itu akan ya percuma lah, intinya seperti itu. Benar. Nah, pastinya di tiga apa yang saya sampaikan tadi ada catatan. Kalau ngomong maksimal itu perlu, misalkan nih ketika kita menjadwalkan segini pastinya kita harus bisa melaksanakan semuanya. Tapi ketika di tahap awal kita melakukan sebuah kesalahan itu menurut saya sebuah hal yang wajar, Wajar, betul. karena kita manusia. Kalau kita tidak salah ini sudah menjadi Tuhan mungkin. Karena Kadang yang di awal maha itu benar juga adalah Tuhan. nih. Di awal itu juga kerap sekali masih katakanlah tahap apa penyesuaian Mas. Betul. Itu wajar. Jadi setelah kita tadi ngobrol-ngobrol mulai dari gambaran umum dari leadership itu apa dan pentingnya karakter leadership pada diri seorang individu itu juga sangat penting, baik itu untuk memimpin diri sendiri atau memimpin sebuah forum, dan juga manajemen skill manajemen yang dibutuhkan oleh diri seorang pemimpin, dan juga tantangan-tantangan dan juga rintangan yang dialami oleh seorang pemimpin. Sebelumnya juga terima kasih banyak buat Mas Zainal yang sudah menyempatkan waktunya buat main di podcastnya Fakultas Ekonomi. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya. Siap, sama-sama. Mungkin next time atau kita bisa ngobrol soal leadership episode 2 Mas ya, mungkin ya, bisa diadain juga. Betul. Mungkin itu dulu obrolan pada podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di Fakultas Ekonomi. See you next time.